Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Richa Meta Nazarina dengan NIM 230210700054. Di sini saya akan mempresentasikan PPT mengenai fikih lingkungan dan pelestarian alam. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah teks membaca fikih yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Aswadi Jaya MPD. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih pentingnya menjaga lingkungan? Allah itu menciptakan alam semesta ini dengan rapi dan sistematik, dan manusia itu diberi tanggung jawab untuk memelihara dan memakmurkannya. Lingkungan menyedia berbagai kebutuhan dasar seperti air bersih, udara segar, dan sumber makanan yang banyak. Jika lingkungan rusak, maka keseimbangan kehidupan juga akan terganggu. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan sangat penting agar kehidupan dapat terus berlangsung dengan baik dan terus berkembang bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Teman-teman tahu nggak sih apa itu fikih lingkungan? Fikih lingkungan itu adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan kerusakan. Nah, dengan demikian ada hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam menyusun fikih lingkungan. Apa saja ya? Nah, yang pertama itu rekonstruksi dari makna khalifah. Bahwasanya menjadi khalifah di bumi ini kita hendaknya untuk tidak merusak lingkungan dan pertumpahan darah, tetapi untuk menciptakan hidup yang damai, sejahtera, dan penuh dengan keadilan. Kemudian, ekologi sebagai doktrin ajaran. Artinya, menempatkan lingkungan bukan pada cabang furu, namun sebagai termasuk doktrin utama, yaitu usul ajaran Islam. Kemudian, tidak sempurna iman jika tidak peduli dengan lingkungan. Artinya, keimanan seseorang itu tidak diukur hanya dari ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, tetapi keimanan seseorang juga dapat diukur bagaimana dia dapat menjaga dan memelihara lingkungannya dengan baik. Untuk itu teman-teman, perlu kita itu sebagai manusia sangat penting dalam menjaga lingkungan, karena kita itu merupakan makhluk ciptaan Allah yang sempurna yang telah diberikan amanah untuk menjadi sebaik-baiknya khalifah untuk menciptakan dan menjaga lingkungan dan sistem lingkungan yang sangat baik di muka bumi ini. Untuk itu, jadilah manusia yang dituntut untuk mengembangkan perilaku yang baik terhadap lingkungan. Karena sesungguhnya kerusakan lingkungan itu berakar dari perilaku manusia yang salah dalam menyikapi dan mengelola lingkungan dan sumber dayanya. Nah, menyikapi mengenai kerusakan lingkungan tadi ada dalilnya loh, yaitu di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian akibat perbuatan mereka, agar mereka mengambil pelajaran. Nah, artinya dari dalil tersebut dapat kita jelaskan bahwa kerusakan di muka bumi itu karena berasal dari perbuatan manusia sendiri. Setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Untuk itu sebagai manusia kita perlu menjaga lingkungan dan kelestarian alam di muka bumi ini dengan baik. Selanjutnya, pentingnya peran manusia itu ialah untuk menjaga dan melestarikan lingkungan dan alam itu dengan sebaik-baiknya. Contohnya seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak menambahkan limbah-limbah sampah yang berserakan yang akan berdampak menimbulkan banyak penyakit. Nah, dalam hal ini saya ada contoh peristiwa, yaitu seseorang yang membuang sisa makanan atau ketika sedang makan di sebuah restoran. Lalu makanan yang dikonsumsinya itu tidak habis, yang otomatis makanan tersebut akan dibuang oleh pemilik resto. Hal itu akan memicu rantai peristiwa yang berdampak buruk, karena sisa makanan yang terbuang itu akan membusuk dan menghasilkan gas metana. Gas metana itu berdampak buruk pada pemanasan global yang memicu ledakan gas dan mudah terbakar dan dapat mengganggu kesehatan.
Nah, selanjutnya yaitu ada peran sunnah dalam menjaga lingkungan. Apa saja? Yang pertama itu menjaga kebersihan lingkungan, yang kedua itu memanfaatkan tanah gandus, yang ketiga itu penetapan daerah konservasi, yang keempat itu penanaman pohon dan reboisasi atau penghijauan, dan yang terakhir itu menjaga keseimbangan alam. Berdasarkan fikih lingkungan atau yang disebut dengan fikih al-bi'ah, menjaga ekosistem itu merupakan kewajiban agama agar manusia itu dapat menjalankan fungsi kekhalifahan di bumi ini. Salah satu cara untuk menunjukkan iman adalah dengan melestarikan lingkungan hidup. Kemudian, manusia itu merupakan amanah besar untuk menjaga pelestarian alam. Oleh karena itu, manusia itu diciptakan untuk beribadah, tunduk, ruku, dan sujud kepadanya, melakukan apa yang diperintahkannya, dan menjauhkan segala apa yang dilarangnya. Kemudian manusia itu berfungsi sebagai khalifah di bumi untuk melindungi, mengawasi, dan mengembangkannya. Memelihara dan menjaga lingkungan hidup itu baik di darat maupun di laut itu adalah tanggung jawab nyata bagi umat Islam. Menjaga kualitas air, tanah, udara, dan kesuburan yang sangat penting bagi umat Islam, baik manusia maupun hewan lainnya. Sekian, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.